Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Kerinduan mengalami terobosan hidup mungkin dalam setiap harinya ada dalam hidup kita. Karena acap kali kita diliputi dengan tumpukan persoalan yang belum terselesaikan atau belum ada jalan keluarnya. Hal ini terjadi mungkin kita salah dalam memprioritaskan apa yang seharusnya kita kerjakan. Untuk itu, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar setiap langkah kita dalam Tuhan merupakan langkah utama seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu menghiasi seluruh hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan dapat memberikan satu kehidupan kami semakin yakin dan semakin kuat dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami mengerti apa sesungguhnya yang menjadi satu hal utama untuk kami kerjakan di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa semua ini ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Maka dari itu, pimpin kami dan kuatkan kami dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk kami melangkah. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema prioritas kerajaan Allah. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menetapkan prioritasnya pada penciptaannya, dan ini ditegaskan melalui pernyataannya sendiri kepada manusia. Setiap tindakan dan aktivitas Tuhan dimotivasi oleh keinginan dan hasratnya untuk melihat kerajaannya didirikan di bumi. Hal ini kembali dinyatakan dan dibuktikan pada waktu Yesus datang ke bumi untuk membangun kembali tentang prioritas utama Tuhan. Prioritas utama Tuhan bukan seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow tentang hierarki atau urutan tingkatan kehidupan, yaitu sandang, pangan, papan, rasa aman, dan perlindungan. Memang setiap manusia mempunyai kebutuhan dalam hidupnya. Menurut Abraham Maslow, itulah yang utama dicari manusia. Tetapi hal ini dibantah oleh Tuhan Yesus, dan itu sesuatu yang bertolak belakang. Tuhan Yesus memperkenalkan misi dan pesan utamanya sebagai prioritas utama bagi manusia. Dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekasih Kristus, pernyataan Yesus mengungkapkan kelemahan tentang prioritas manusia, yaitu kebutuhan hidup. Karena itu dianggap hal-hal yang kurang penting. Itu yang menyebabkan Yesus mengatakan jangan khawatir, karena Yesus menilai kebutuhan-kebutuhan dasar untuk pemeliharaan hidup seharusnya tidak lagi menjadi pendorong utama untuk kita bertindak. Karena dengan rasa khawatir akan menawan pikiran, perasaan yang terus mengganggu dengan ketakutan dan mendorong untuk bertindak dari apa yang dipikirkan dan dirasakan tersebut. Maka Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 26 sampai dengan 27, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ayat ini menunjukkan tentang betapa perhatian dan komitmennya Bapa dalam memenuhi kewajiban sebagai pencipta terhadap ciptaannya, dan ini seharusnya membuat kita mengalihkan prioritas dari kebutuhan dasar kita kepada membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kekasih Kristus,
Mari perhatikan ayat 32, di situ terdapat kata bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di sini mengesankan bahwa agama seharusnya tidak dimotivasi atau didorong tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Tetapi Yesus menekankan dan menyatakan untuk memprioritaskan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus menekankan dan menyatakan bahwa kerajaan Allah lebih penting dibandingkan dengan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan pokok manusia lainnya. Jadi prioritas Tuhan adalah kita menemukan, memahami, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah kita melakukan apa yang Yesus perintahkan dalam ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini, di mana firman yang memberikan satu kekuatan dan meneguhkan dalam kerohanian kami, agar kami dapat membawa kehidupan kami untuk lebih tertib, sehingga kami Tuhan bisa menempatkan mana hal yang utama untuk kami lakukan dan mana yang itu merupakan satu kesia-siaan, sehingga tidak mengalami satu perubahan dan bahkan pertumbuhan di dalam iman percaya kami Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat membawa dan mengerjakan kehidupan agar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga kami tahu mana yang utama dan mana yang bukan. Tuhan, kami rindu bahwa seluruh kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang menyukakan Engkau. Demikian juga kehidupan keluarga kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk membawa kami dan mengingatkan kami agar kami tetap dalam kebenaran-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, terima kasih buat kesetiaannya untuk mendengarkan renungan yang kita kasih ini. Biarlah kita terus bawa dan bagikan ke teman-teman terdekat kita agar renungan ini terus menjadi berkat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati.